Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham khususnya di sektor pertambangan ya. Yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro. Beberapa hari terakhir ini untuk saham Adaro cenderung bergerak turun ya. Setelah waktu itu mencoba breakout ternyata malah gagal ya. Sempat breakout sih, cuman habis itu gagal mempertahankan posisinya di atas 2500, malahan turun candlenya merah terus. Dan hari ini hari Senin tanggal 22 Januari close di level 2400 ya, turun 1,23%. Ini udah mendekati area support kuatnya, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya kalau kita lihat story di level 2380 ya, itu beberapa kali mantul naik sih. Jadi untuk besok mungkin pantau aja ini di area 2380, apakah akan mantul naik atau enggak ya. Kalau jebol breakdown di bawah itu ya perlu hati-hati untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, Adaro hari ini tanggal 22, asingnya net sell 22 M ya, jadi asingnya keluar. Kalau kita perhatikan dari awal bulan yang pegang barang paling banyak BK asing ya. BK asing. Kalau kita cek dari awal bulan sih untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya, tapi untuk hari ini net sell dan yang keluar itu BK-nya keluar 18,7. Jadi eh enggak tahu apakah mungkin nyerah atau emang lagi pengen jualan. Soalnya kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari ini ada cenderung didistribusi oleh BK RX ya. Untuk RX-nya yang keluar versi asing, RX-nya versi lokal 100% jualan untuk RX versi lokal ini. Jadi untuk besok sih kalau lihat Adaro masih di distribusi hari ini, hati-hati aja ya, apalagi kalau sampai jebol support. Ya mungkin di awal market jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja pantau di area 2380-an ya. Sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau pullback sih ya, disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham Adaro. Tapi kalau sampai jebol perlu hati-hati ya, apalagi belum ada sentimen yang bagus untuk saham Adaro. Apa sentimennya? Ya kan belum ada. Untuk performanya juga di tahun 2023 itu turun ya, cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan kalaupun bagi dividen ya nggak segede yang kemarin. Ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Tapi kemungkinan sih ya harusnya bagi dividen ya. Ya nggak harusnya sih, emang biasanya seperti itu untuk saham Adaro. Apalagi hitungannya hutangnya kecil, hampir nggak punya hutang sih. Ya bukannya nggak punya, cuman nggak terlalu gede hutangnya. Kemudian ROE-nya juga masih cukup tinggi, jadi masih profit. Dan yang menarik ini PBV-nya 0,7% ya, jadi 0,7 kali. Jadi kalaupun entry di harga saat ini, nyangkut pun di hold masih berani ya. Kemungkinan nanti kalau ada sentimen yang bagus, misal sentimen bagi dividen, ya mudah-mudahan bisa rebound naik. Cuman untuk saat ini, untuk besok, kalau dibuka merah di awal market jangan buru-buru entry, bisa pantau aja di area 2380. Jebol di bawah itu perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Malah turun cukup dalam ya, setelah kemarin itu bahkan sempat mau ke area resistennya sampai ke 1190, cuman malah turun. Hari ini ini jebol di bawah 1145 lagi, ini malahan kurang bagus untuk candlenya ya. Walaupun tadi sempat mencoba bertahan di atas 1145, cuman gagal, malah turun. Ditutup minus 2,61% ke level 1120. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, apakah asingnya keluar lagi di saham Pegas. Hari ini tanggal 22 Januari, asingnya keluar lagi ya, masih keluar di saham Pegas. Kalau kita cek dari awal bulan cenderung keluar sih, intinya belum mulai masuk di saham Pegas. Jadi harganya bisa jadi akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan, nunggu ada sentimen yang bagus
Untuk hari ini aslinya jualan, untuk lokalnya nampung. Yang nampung DH versi lokal kalau kita perhatikan lumayan ya, nampungnya 7M. Ya kalau lihat secara valuasinya sih menarik buat dimasukkan ke list ya. Mungkin buat teman-teman yang mau cari saham untuk jangka yang lumayan panjang. Ya, ini valuasinya 0,6 loh, pegas 0,6. Menarik sih buat dilirik. Tapi kalau untuk trading jangka pendek untuk besok kurang bagus ya untuk besok. Tapi kalau untuk jangka panjang, buat teman-teman yang mau masuk mulai nyicil, disclaimer itu valuasinya menarik sih. Mungkin seperti itu ya untuk saham bekas, dimasukin kali saja mungkin tanda-tanda pullback baru entry. Untuk supportnya lumayan jauh ya, ada di 1060 masih di sini, cukup dalam. Atau kita ukur aja pakai rectangle yang terbarunya ini. Di sini ya untuk support di 1100 ya, semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 1100, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun lagi lebih dalam ya. Mungkin seperti itu untuk saham bekas ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini turun juga cukup dalam sektor-sektor komoditas batu bara dan gas. Hari ini turun semua ya, turun 2% lebih untuk PTBA, 2,67%. Secara teknikal untuk support selanjutnya misal besok masih turun ada di 2490 2480. Perhatikan saja level ini, misal besok langsung dibuka merah ya. Coba kalau kita cek untuk saham PTBA apakah ada yang nampung hari ini tanggal 22 Januari 2024. Hitungannya sih yang nampung ini XL, BK ya, DH, PP, XI, bagian retail yang masuk. Untuk aslinya sendiri tapi netbuy. Untuk saham PTBA aslinya netbuy ya, BK hari ini tanggal 22 netbuy 3,3 M. Ya, mungkin karena lebih banyak yang jualan ya, ini distribusinya lebih gede untuk nilainya, jadi harganya turun. Untuk CP net sell 4,1 M. Untuk besok kalau masih merah ya seperti tadi tuh, pantau aja, tunggu di area 2480-an ya, jangan buru-buru buat entry, soalnya ini di tengah-tengah nanggung antara resiko dan potensi naiknya juga 1 banding 1 ya, di tengah-tengah seperti ini, jadi lebih amannya entry ketika dekat area support. Dan ini itu kan juga area support kuat loh, kalau kita lihat history waktu itu kan mencoba breakout gagal terus ini di area 2490. Jadi misal dekat-dekat 2490 2480 ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat swing atau trading. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTBA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG juga turun ya, turun 2% lebih juga. Tadi sempat mencoba bertahan di atas 26.800, cuman gagal ya. Sempat mencoba bertahan cuman jebol juga. Waktu itu gagal breakout di atas 27.900, turun malahan. Untuk level harga saat ini support resistennya, untuk supportnya ada di 25.700 ya. Jadi kalau misal besok masih turun, pantau aja di 25.700 ya, tunggu di area situ, jangan buru-buru buat entry. Dan untuk resistennya ada di 26.800, itu resistennya, ini supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ITMG hari ini tanggal 22 Januari, hitungannya juga didistribusi oleh CPZPBK. Ini yang distribusi malah asing sih ya, lokal, bukan asing. Jadi CCZP yang jualan itu versi lokal. Untuk asingnya sendiri malah netbuy loh di saham ITMG ini. ITMG untuk hari ini aslinya netbuy 4M ya, yang masuk itu ada BB AK, ini paling banyak BB, netbuy 2,8M. Malah kalau kita perhatikan untuk BB 100% transaksinya buy di saham ITMG, cuman karena lokalnya distribusi cukup banyak, ini CC 8M-an, jadi harganya turun ya. Ya untuk besok sih mungkin seperti tadi secara teknikal, kalau mau entry bagusnya deket-deket 25.700, itu area support.
terdekatnya ya. Jadi kalau mau entry di area supportnya ini antisipasinya enak ya, bisa sedikit di bawah supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk besok kayaknya cenderung masih turun ya, walaupun aslinya masuk karena lokal distribusi lumayan. Hati-hati kalau masih merah, tunggu di area supportnya aja. 25.700. Selanjutnya kita akan cek saham Harum ini yang juga turun 2% lebih juga ya untuk saham Harum. Waktu itu gagal breakout malah turun lagi, jadi masih cenderung konsolidasi di area supportnya. Jadi kalau mau masuk untuk saat ini, mungkin untuk saham Harum bagusnya untuk swing ya, ketika harganya mendekati area support dan dijaga di area supportnya ini ada tanda-tanda mau pullback naik ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk swing, taking profitnya bisa dekat area 1309, 1400 itu area resistennya sih. Jadi polanya ini ya cukup rapi sih sebenarnya untuk saham Harum ini. Ini support, ini area ini support, ini resisten. Kalau kita cek untuk transaksinya, Harum aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak ya, tadi hitungan juta aja. Harum juga hitungannya belum terlalu rame sih hari ini. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng CC net sell 700-an juta, harganya bisa turun 2%. Dan yang nabung PDDR belum terlalu rame, jadi untuk masuk di saham Harum ya untuk saat ini sih harus sabar. Mungkin kalau untuk swing lumayan cocok ya, lumayan ya. Untuk supportnya sih di sini, jadi kalau besok masih merah tunggu aja di 1240, 1250. Di area situ ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya. Oke, itu untuk saham Harum. Untuk skenario menurut saya akan sideways dulu sih ini di range area 1240 sampai 1400. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini turun cukup dalam malahan ya, 4% lebih ke area supportnya 1175. Bahkan tadi untuk saham Medco sempat nyentuh 1170 ya, sempat nyentuh area support, cuman ada sedikit perlawanan naik. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan, tapi kalau jebol di bawah 1170 ya mending jangan buru-buru entry karena support selanjutnya lumayan dalam. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco hari ini aslinya net sell 7,5 M. Medco hari ini tanggal 22 Januari secara keseluruhan didistribusi ya oleh CC dan AK ya. CC-nya versi asing dan lokal ya, untuk AK-nya versi asing net sell 10 M untuk AK versi asing, untuk CC versi asing net sell 4,1. Untuk lokalnya juga ada yang jualan cukup banyak ya. Jadi untuk saham Medco hari ini didistribusi, hati-hati aja untuk besok kalau sampai jebol di bawah 1170 jangan buru-buru entry karena support selanjutnya ada di 1100 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini turun 2% lebih juga ya, rata-rata turun 2% sektor batubara. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bumi hari ini tanggal 22 Januari nggak terlalu ramai sih untuk nilai transaksinya, 16 M aja jadi sepi. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Bumi hari ini ada yang nampung ya, AG ini nampung, AG yang masuk versi asing ya. Jadi sebagian asing masuk, sebagian keluar sih. Untuk besok mungkin masih sideways untuk saham Bumi. Kalau lihat teknikalnya kemungkinan ini konsolidasi ya, sama seperti Harum tadi, mungkin akan konsolidasi di atas 84. Sebenarnya kalau bisa turun lagi di area 84 itu kesempatan buat entry ya. Kalaupun jebol di bawah itu ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam. Kalau untuk tidur di 50 kayaknya untuk saham Bumi harusnya enggak ya, apalagi setelah hutangnya mulai teratasi dan secara fundamental semakin bagus. Sebenarnya seperti itu untuk saham Bumi. Jadi ya bisa dilirik sih, mungkin nanti kalau sektor batubara ada sentimen positif, harga
saham bumi bisa naik cukup tinggi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ini yang turun cukup dalam ya. Walaupun turun 7%, cuman hari ini ada apa ya? Ya ada tanda-tanda mulai membaik ya. Hari ini open ke bawah, open di harga RB untuk tadi dan ditarik naik. Artinya ada perlawanan yang terlihat itu loh secara candlestick ya. Bahkan tadi sempat ke 8.460, cuman 8.450 cuman turun lagi. Candlenya hijau loh. Jadi mudah-mudahan untuk besok nggak ARB, semoga aja untuk saham cuan. Kalau kita cek hari ini tanggal 22. Wah, ini yang masuk banyak ini YO, MG, CP ya. Untuk MG-nya yang jadi market utama hari ini MG net 32,9 M, AVGB-nya di 8.003, close-nya di 8.200 ya. Jadi floating profit sih. Jadi mudah-mudahan besok itu ini market makernya bisa ngehakat dulu di awal market sehingga harga sahamnya naik ya. Walaupun masih ada yang distribusi ini BK 128M. Mungkin untuk besok ya menarik sih ini buat trading, buat scalpingan ya, selama tingkat volatilitasnya cukup tinggi aja. Mudah-mudahan bisa menarik buat scalping, untuk scalping ya, tapi untuk invest sebenarnya masih terlalu beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Kalau menurut saya malah ada kemungkinan naik dulu di awal market untuk besok ya. Kalaupun turun ya ini sih buat patokan 8.000 harga terendah hari ini 7.975 ya. Jebol di bawah itu jangan buru-buru entry ya, tunggu di harga ARB. Kalau sampai jebol di bawah 7.975, tapi kalau bisa bertahan di atas itu ya mungkin konsolidasi dulu. Konsolidasi pun untuk tingkat volatilitasnya kemungkinan cukup lebar ya, untuk saham cuan ini cukup ramai. Oke, itu untuk saham cuan ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.